warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi modul 1.4.A.5.1 dalam budaya positif. Dengan Bapak Fajar Purnomo sebagai fasilitator, Ibu Sari Mulyani dan Ibu Partiwi sebagai pengajar praktik. Anggota kelompok 2 dengan Ketua Bapak Fuad Hasan dari SD Ragunan 05, saya sendiri Susi Yuniar sebagai pembicara dari SMP Negeri 177 Jakarta. Ketiga ada Bapak Nuril sebagai notulen dan timer, dan yang keempat Ibu Lydia Vistarini sebagai moderator. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Semua perilaku murid pasti ada alasannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau pengakuan kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila terbentuk dari lingkungan yang memiliki budaya positif. Butuh cara yang bervariasi untuk menuntun murid sampai benar-benar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Analisa kasus dalam budaya positif. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui dan mulai menggunakan kesempatan dan sikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur ke Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Eni menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mereka meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak menghormati Ibu Santi? Baik Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Pertanyaan 1. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan indikator menanyakan kejadian kepada Natalie dan Vivi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Indikatornya memperjelas alasan dari tindakan yang dilakukan oleh Natalie dan Vivi. Karena setiap perilaku memiliki alasan. Dan Natalie serta Vivi memiliki alasan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Ketiga, meyakinkan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Indikatornya, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengembalikan rasa hormat kepada Ibu Eni? Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah selesai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, dengan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah menghadap kepala sekolah untuk meminta saran agar ketika terjadi kekosongan waktu di kelas dapat digantikan oleh Ibu Eni kembali. Pertanyaan ketiga. Dalam kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan. Ibu Eni mengambil posisi kontrol membentuk rasa bersalah kepada Natalie dan Vivi dengan perkataan, "Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Sehingga memposisikan Natalie dan Vivi untuk mengasihani dan merasa rendah diri kepada mereka agar mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Yang pertama, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Tindakan Ibu Eni mengingatkan dengan ramah Vivi dan Natalie untuk fokus pada pengerjaan tugas. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah, tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jika menjadi Pak Hasan, maka Pak Hasan dapat menyikapi langkah yang diambil Ibu Santi dengan mendukungnya. Karena setiap langkah yang diambil Ibu Santi sudah menggambarkan proses restitusi dan mengembalikan murid kepada kelompoknya tanpa menyudutkan mereka dengan kesalahannya. Juga langkah yang diambil Ibu Santi menggambarkan bagaimana murid meyakini keyakinan kelas. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam.
namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah karena jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah." Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. "Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah." Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kasus 2. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju? Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang dikatakannya dan bagaimana solusinya? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sabrina adalah cinta dan kasih sayang. Sabrina sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, berharap Pak Lukman dapat memaafkan dan memberikan kesempatan untuk tetap menggunakan sepatunya seharian di sekolah. Itulah sebabnya Sabrina menjadi murung dan berdiam diri di kelas. Yang kedua, kesenangan. Ketika Sabrina murung dan berdiam diri di kelas, maka Sabrina tidak mendapatkan kesenangan bermain bersama teman-temannya. Tidak mendapatkan sesuatu kekuatan bahwa Pak Lukman tidak berpihak kepadanya. Dia merasa bahwa akibat dari kesalahannya itu, Pak Lukman tidak mempercayai dirinya lagi. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan Sabrina di sekolah adalah Pak Lukman tidak memberikan kepercayaan kepada Sabrina dan tidak menerima permohonan maafnya, sehingga Sabrina merasa bahwa Pak Lukman tak berpihak padanya. Padahal Sabrina sangat menghargai kasih sayang yang dapat diterima dari Pak Lukman. Sabrina menjadi murung dan berdiam diri di kelas karena merasa malu atas kesalahannya dan malu karena tidak memakai sepatu di sekolah, sehingga merasa dirinya tidak mendapatkan kesenangan bermain dan tertawa bersama teman-temannya. Pertanyaan 1. Dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Jelaskan. Sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman percaya bahwa hanya ada cara dia berhasil. Dengan indikator, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Indikator yang kedua, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Pertanyaan kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Yang dapat dilakukan oleh Pak Lukman. 1. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pertanyaan 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pertama, menggunakan sepatu hitam untuk menghindari kesenjangan sosial, disiplin, dan tanggung jawab. Kedua,
sikap sebagai kepala sekolah, mengajak Pak Lukman berdiskusi empat mata tentang dampak hukumannya ke Sabrina dan mencari solusi atau alternatif lain yang mendukung disiplin positif dalam segitiga restitusi. Kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak bermalas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat itu guru Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi Ibu Dani adalah sebagai penghukum. Tampak pada kalimat berikut. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Yang kedua, gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek menjelaskan. Yang ketiga, sudah sana duduk kembali. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada 2 kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar, yaitu kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikuatkan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, yang akan dilakukan atau dikatakan Ibu Dani misalnya, Fajar, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan kesepakatan kelas? Fajar, jika kamu melakukan hal tersebut, tahukah kamu apa konsekuensinya? Pertanyaan keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal tersebut, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila saya adalah kepala sekolah, tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah memanggil Fajar ke ruangan, berbicara empat mata, kenapa saat pelajaran bahasa Inggris selalu tidak bersemangat. Selanjutnya dilakukan pemecahan masalah terhadap alasan Fajar tidak semangat dalam pelajaran bahasa Inggris. Membuat keyakinan kelas bersama Fajar untuk dapat sepakat dan konsisten atas keyakinan kelas yang dibuatnya. 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati.
serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya balik kepada Anto. Hal apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan dilakukannya untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit, Dino? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino pun kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Yang bertindak sebagai murid adalah Anto dan Dino. Sebagai kepala sekolah Ibu Suti, sebagai guru tata busana Pak Irfan. Kasusnya Dino menarik baju Anto dengan kasar hingga 3 kancing terlepas. Kebutuhan dasar yang ingin dicapai adalah penguasaan atau bertindak mengikuti emosi dan berlebihan. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dilakukan Ibu Suti adalah sebagai manajer. Hal ini ditunjukkan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya untuk menggali nilai positif dengan cara melaksanakan tahapan restitusi, yaitu mencairkan emosi dengan menstabilkan identitas korban dan pelaku. Validasi tindakan adalah dengan menguraikan nilai positif dan menanggapinya secara manusiawi dan menuangkannya dalam nilai-nilai keyakinan untuk dapat memberikan pengertian tentang kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri dalam hal kemauan untuk belajar menjahit sebagai rasa tanggung jawab. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan upaya untuk mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik dengan mengaitkan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Ibu Siti dengan berbuat adil dan mengambil keputusan bijaksana, menguatkan nilai-nilai positif bijaksana dan toleransi. Nilai kebajikan atau keyakinan yang sekolah tuju adalah kemandirian dan tanggung jawab. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan apa yang akan dituju dalam kasus tersebut? Yang dituju dalam kasus tersebut adalah kontrol diri dan tanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru.